Mungkin kemarin sempat ramai juga di live jualannya Ibu Dewi sama Omah. Sempat Omah nangis. Mungkin Pak Haji sudah tahu, mungkin gimana nih, bisa jelasin dari Pak Haji sendiri. Ya, kemarin Oma live, dia apa? Live TikTok, live jualan. Tersedak dia. Waktu itu kan Bapak nggak di rumah. Saya baru tahunya kemarin. Ya, kami atau Oma kan memang belumlah pulih dari duka 100% ya. Masih dalam masih dalam bersedih juga ya. Dalam bersedih juga. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang menyinyirin atau omongan yang kadang-kadang terlalu terlalu menyentuh ya, artinya kurang tepat ya, memang kita kadang sedih. Kenapa sih hal-hal yang tidak pantas disampaikan ke publik atau umpamanya tidak pantas diposting kok diposting ya? Orang selalu mencari celah bagaimana kita supaya down, supaya semangat kita itu seakan-akan kendor ya. Padahal kita sudah berusaha baik di dalam pikiran kita atau dalam sikap kita agar bagaimana kita bisa happy ya, agar bisa kita nyaman ya. Udahlah, yang berlalu sudah berlalu lah, bukan begitu. Tapi namun ada juga orang segelintir orang atau para netizen atau masyarakat yang kadang-kadang dari postingannya itu atau dari penyampaiannya itu membuat kita merasa merasa down ya, merasa kurang tepat yang dia sampaikan itu ya. Jadi hati kita tidak menerima. Soalnya kenapa? Soalnya kita selama ini tidak pernah lah mengganggu ya, dan tidak pernah merecoki orang dan merugikan orang lain ya, rasanya ya. Saya sudah berusaha dan mencoba untuk bersikap seperti itu dan berbuat seperti itu. Tapi orang kok merasa tidak senang juga ya kita berbuat sesuatu. Bisa dibilang kan ini kan seberapa dahsyatnya sih ibaratnya hujatan netizen tersebut, Pak Haji mungkin? Iya, kalau dalam kondisi kita tidak di dalam kondisi dalam keadaan istilahnya tidak dalam keadaan duka, artinya perasaan kita dalam keadaan normal dan tidak ada masalah, mungkin hal itu tidak menjadi masalah banget ya. Tapi di dalam kondisi saya dan keluarga saya yang belum pulih secara kejiwaan itu 100% ya. Jadi kata-kata yang disampaikan orang itu yang menggunakan kepada almarhum anak dan menantu saya, itu kita tersentak ya. Kenapa sih ya selalu ya masih ada aja orang yang menyampaikan, menilai hal-hal yang buruk terhadap anak menantu saya yang sudah almarhum ya. Kan iba hati kita ya. Itu perasaan kita ya. Nah sekarang omanya melakukan live ya di TikTok ya, jualan ya. Itu kan tujuannya ya tujuan baik maksudnya gini. Sekarang Oma dulu dagang di Pasar Tanah Abang, punya karyawan di sini, usaha dulu bagus. Tetapi karena adanya si Gala ya, cucu, demi Gala demi cucu, sekarang Oma di rumah. Demi menjaga si Gala, menjaga baby sister sama mbaknya juga ya. Tentu semuanya itu perlu biaya. Tentu nggak mungkin lah di rumah Oma ini hanya menonton, tidur, main sama Gala, nggak mungkin lah itu aja ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa produktif, yang bisa menghasilkan, apa salahnya dilakukan oleh Oma? Tapi kan ada juga orang yang nyinyirnya nggak karuan kan, di situlah makanya Oma merasa sedih. Oma sudah mengorbankan pekerjaannya, sudah mengorbankan usahanya demi anak yatim piatu ya, memang cucu Oma dan Opa. Tapi orang ada juga yang merasa tidak senang. Padahal ya, Oma melakukan sesuatu ini karena saya dan Oma berpikiran ya, kita ini kalau saya dengan Oma kan sudah umur lah ya, kan nggak tahu entah kapan. Si Gala ini masih kecil. Ini perlu persiapan finansial ini untuk kedepannya bagi dia. Finansial perlu dia kedepannya. Kalau untuk sekarang anak saya belum punya suami, belum punya istri, oke, anak-anak saya apapun kebutuhan segala pasti dia tanggung, pasti dia penuhi. Tapi kalau nanti anak saya sudah punya suami, punya istri, tentu dia tidak akan mungkinlah terlalu berbagi banget lagi. Mungkin dia tidak akan melepaskan tanggung jawabnya terhadap Gala, tapi tentu sudah berbagi sifatnya terhadap
keluarga dia. Ada perhitungan ya, tersendiri. ya. Untuk itulah sekarang Pak Opa dan Omanya sekarang saya nih usaha dagang saya kayak ini kalau saya dan kemudian Oma berusaha menjual lewat itu akan menyisihkan sebagian dari hasil itu buat tabungan buat segala, buat masa depan segala, ya, buat masa depan segala. Jadi yang saya persiapkan sekarang ini, kalau saya umpamanya dari hasil usaha saya dagang saya tekstil ini ada berlebih, saya bikinlah tabungan buat atas nama Gala. Nah, dari Omanya masuk juga. Nah, kalau ada sesuatu dari yang lain ya dimasukkan. Jadi sepersatu nyatulah tabungan untuk masa depannya anak yatim piatu segala ini. Itu yang saya persiapkan. Ya. Jadi tapi ada juga orang tidak merasa senang. Nah, situlah kadang-kadang Omanya merasa sedih. Karena kalau dipikir-pikir, kalau umur saya sekarang nih, umur Gala sekarang 2 tahun. Kalau saya hidup 15 tahun lagi, umur berapa itu kira-kira? Si Gala baru Gala umur 17 tahun. 17 tahun belum mandiri loh. Masih perlu finansial itu. Masih perlu modal itu. Tentu harus kami persiapkan. Siapa yang menyiapkan? Ya Oma lah dan Opa. Makanya Omanya coba dagang di TikTok. Jadi orang-orang yang sebenarnya kalau dia support, dia mungkin dia bisa ya belanja atau apa segala macam, sedikit keuntungan akan kami sisihkan itu buat segala, buat tabungan segala. Nah, mudah-mudahan nanti kalau seandainya umur kami pendek, umur saya pendek, umur Omanya pendek, dia sudah punya finansial yang matang.